Makanya orang kena den mertakake tumrap wong kang durung tumeka. La yujazu idlakaha. Itu. Nah, pengertiannya kita tidak boleh cerita kepada orang yang masih belum nyampe. Kadang-kadang kita tidak cerita pengertian, namun perilakunya menunjukkan yang aneh-aneh, membuat pertanyaan kepada orang yang masih belum juga nyampe. Itu yang perlu kita jaga. Syukur alhamdulillah kita sekalian termasuk pribadi, romonya pribadi dengan Allah, dilewati para mursyid, para guru, dididik ilmu wujud nur syuhud, belajar untuk di muka bumi ini tidak selalu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan ngaji pengertian ini. Kalau ngaji pengertian cuma bahasa lesan yang pinter, namun perbuatannya tidak cocok dengan bahasa lesannya. Kalau sudah dibuka sholat dengan wudunya, pasti ini praktek. Ya, menurut bidangnya masing-masing, di tempat masing-masing, praktek. Nah, dengan praktek itu tadi, kita menemukan wacana. Ada satu kejadian. Nah, Allah memberikan kita ngerti dengan ilmu yang dirahasiakan oleh Allah itu lewat kejadian. Di situ. Jadi Allah yang memberikan kejadian agar supaya kita berpikir, dengan kejadian itu kita dikasih ngerti. Biarpun kejadian itu hati nolak. Nolak ataupun tidak nolak, yang jelas kalau sudah praktek perbuatan ini, Allah memberikan ilmu, memberikan semua rahasianya itu lewat satu kejadian. Makanya ini ngaji kejadian, lewat kejadian kita tidak dikasih ngerti. Biarpun hati ini menolak. Wong sedaya niki Gusti Allah. Tidak ada hak manusia ini membenarkan. Tidak ada hak manusia ini menyalahkan. Iya. Gitu. Allah punya kodrat. Khairihi wa syarrihi minallah. Salah itu kok Gusti Allah. Bener yuk seko Gusti Allah. Loh, kenapa kita sekalian masih menyalahkan? Yang hak untuk menyalahkan itu adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya hak untuk menyalahkan. Itu. Tidak punya hak untuk membenarkan. Cuma dalam pribadi kita sekalian, karena dibuka rahasianya Allah dalam hati ini, kalau sudah kelihatan nur ilahi itu baru benar untuk Allah. Tidak kalkulasi orang syariat, torekot, hakikat, tidak. Muslim, kalau belum bahwa ala nurin mirobi, lah ini salah untuk Allah. Biarpun itu benar katanya manusia. Dilihat ibadahnya tekun, jamaah terus dengan romonya, ya juga dilanggar di masjid. Tapi kalau masih belum tahu bahwa ala nurin mirobi, nah, ini yang salah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu benar katanya manusia. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ayo kita dibebani sholat dengan wudu, tidak ada lain. Itu. Iya, tidak ada lain. Alatnya untuk membuka hijabnya hati ini adalah perbuatan sholat yang nggak pernah akan putus, termasuk sucinya pun. Ini yang membuka hijab kita agar kita tahu kepada hati kita sendiri. Biarpun sampean berzikir, biarpun sampean sholat, biarpun sampean berpuasa, zakat, haji, tapi masih belum bisa membersihkan hati lewat tuntunan ilmu wujud nur syuhudnya Rasulullah SAW yang diwariskan ke sahabat diwariskan ke para alim ulama. Kita sekalian tidak akan bisa membukannya. Jadi alat untuk membuka kerahasiaan Allah dalam tubuh manusia ini gitu, lewat perbuatan sholat dan perbuatan suci. Itu. Iya. Makanya ayo melo Islam. Gitu. Iya. Gitu. Saya tidak mengajak ke agama, karena agama mulai kecil, mulai dari luar kandungan ibu
gitu ya. Sudah diajari agama. Kalau dalam peteng ibu Muslim suci, Muslim itu suci di situ. Kalau agama peraturan, makanya katanya Rasulullah ad-dinu wal aqlu. Sak temene agama iku akal. Makanya wong sing gak duwe agama iku loro. Siji edan, sing nomor loro arek cilik sing gak balik. Kalau yang punya akal ya beragama. Jadi wadahnya itu agama, isinya Muslim. Iya. Ini bukan baca saya ya, bukan ngomong saya ini. Saya menyampaikan ini isinya Al-Quran yang didhawuhi Allah. Gitu. Makanya kalimatnya dua, agama Islam. Agama ini peraturan, Islam tidak. Soalnya Islam ini bahwa ala nurin min rabbihi. Itu. Sing dikek weruh nang nuri Gusti Allah. Iku Islam. Makanya kalau kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mau mati kalau tidak mati membawa Islam. Agama ini ditinggal. Al-Quran tidak mengatakan dinul Islam, tidak. Itu. Muslimun. Di situ. Makanya orang Muslim ini luwes mau bergaul dengan siapapun saja. Karena Muslim ini di dalam Al-Quran harus melaksanakan sholat. Gitu. Harus menjalankan sholat. Harus merasakan sholat. Iya. Jadi kalau kita sudah ada di sholat dan suci dan wudhu, tidak kau akan melihat kelakuannya orang. Tidak bisa menyalahkan orang, tidak bisa membenarkan orang. Karena yang membenarkan itu adalah Allah. Yang menyalahkannya pun, ya juga Allah. Karena Allah, khairihi wa syarrihi min Allah. Itu loh, bagus tuh kau pangeran. Elek kau pangeran. Lu kok menungso sing gelar elek. Nah, dalam Al-Quran kewajiban Muslim ini, ya, walakot karomna bani Adam. Sedaya umat Adam ini dihormat. Tidak pilih-pilih agama, ya udah. Kalau masalah agama dan keyakinan, ya mari menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Lah ini peraturan. Di situ. Jadi biar tidak salah paham. Islam ini ajaran rahmatan lil alamin, damai, adem, ayem. Loh, kenapa Islamnya dirusak dengan Islamnya sendiri? Gitu. Tuh, dengan dia ngerti. Gitu. Jadi sama tirakat setiap hari ini. Tirakat dengan anak, tirakat dengan istri, istrinya pun tirakat dengan anak, tirakat dengan suami, dengan saudara, tetangga, teman, bangsa yang selebar ini. Ya. Supaya apa? Supaya sholatnya putus. Karena kita sudah belajar fardhu daim. Kewajiban yang tidak pernah akan putus. Di situ. Kalau belajar fardhul muakkad, mulai kecil sudah dipelajari agama. Di situ. Kewajiban yang ada waktunya. Itu kalau fardhul muakkad. Oh ini fardhu daim. Yang kita belajar semua ini sudah menjalani sholat dan menjalani wudhu ini fardhu daim. Kewajiban yang tidak pernah ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada zamannya. Selama kita dikasih kekuatan oleh Allah selama 24 jam ini, kita harus mengingat Allah. Kita harus bisa berwajah wajhiyah dengan Allah. Ini menurut adanya masing-masing. Itu. Iya. Itu. Jadi sholat dengan wudhu ini anti cepat nangkep, cepat hilang. Itu makanya romonya bolak-balik kalau ada bukaan sholat di wudhu, tidak usah izin-izin lah melo itu ya. Itu. Soalnya berangkatnya untuk membuka hijab hati kita ini, andeng-andeng ini, apa sih ngandengi? Kiri. Apa sih ngandengi? Teki. Apa sih ngandengi? Gitu. Medit. Apa sih ngandengi? Gitu. Subutonan. Gitu. Apa sih ngandengi? Takabur sombong. Apa sih ngandengi? Riya. Apa sih ngandengi? Was-was dan banyak yang ini. Jadi disolati dan diwudhui agar supaya penyakit yang ada di dalam hati ini akan dibersihkan oleh kita berjalan dengan sholat, berjalan dengan suci. Iya, itu. Ada ayatnya di Al-Quran. Wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah seneng nang wong tobat. Allah seneng nang wong mensucikan diri. Nah ini. Tidak dipilih orangnya seperti apa, tidak. Itu. Allah seneng nang wong tobat. Sopo ae wis anak cucune Adam ini. Agama apapun saja, lebih-lebih kita agama Islam yang ikut tuntunannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah seneng orang mensucikan diri. Ayo diri ini disucikan. Sing diri jasmani diadusi pakai banyu, engko le dipedal dipendem. Masih wis hakikat dipendem. Masih ngelakoni syariat yo dipendem. Wis dregep nek tarekot dipendem. Wis iso ngerasakan hakikat, namanya jasad ini kembali ke istana cacing. Pendem. Masih sholatnya yo dipendem. Lek hati ini durung sholat. Di situ kalau sholatnya jasad ada peraturannya. Ada syarat sahnya sholat, ada yang membatalkan sholat, ada yang wajib rukunnya sholat. Iya, pun hati tidak ada. Karena hati ini milik Gusti. Milik Gusti Allah. Gusti ini istilah bagus hati ini ayo. Lah hati ini bagus, baru nyembahan. Oh nyembahan Allah Gusti ini itu bagus. Yo nyantol. Empu nyantol ya nanti bisa. Di situ. Ini ajaran Muslim ini ajaran putih, ajaran lemes. Di situ. Islam tidak akan pernah menyalahkan perbuatannya orang. Iya. Ini ajarannya murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita berpatokan kepada khairihi wa syarrihi minallah. Bener atau kok? Salah atau kok? Loh, kita yang menyalahkan. Itu tolak ukur. Kalau salah itu tolak ukur. Alhamdulillah Gusti Allah, saya tidak dijadikan seperti orang itu. Seandainya saya dijadikan seperti orang itu, pekerjaan saya menyalahkan orang. Itu. Jadi semua ini cermin tolak ukur. Kita tidak boleh menyalahkan. Minimal membenarkan, menyenangkan hati orang lain. Tapi untuk Allah sendiri, biarpun dibenarkan untuk manusia, tapi hatinya belum wajah wajihiyah kepada Allah. Ojo orang syariat, masih orang hakikat juga berisi. Di situ. Iya. Di situ. Nah, makanya untuk membuka hati kita sekalian ini, ayolah sholatnya, ayolah wudhunya. Di situ. Tinggal mewadai, katanya siapa orang hakikat tidak sholat? Ya sholat double. Jasmaninya olahraga, dia sehat. Gitu. Iya jasmaninya. Itu loh, berada di fardul muakkad. Coba contoh romonya itu, sembahyang kok jasadnya. Tapi bukan jaminan sembahyang jasad ini. Kalau bukan olah roso. Jadi manusia ini loro, olahraga jasmani ini yang dipendemi. Ya jasad itu sholat, roh tidak sholat. Ya sholat ini dipendem. Itu roso. Jadi sholat sudah dikatakan mustaqbilal kiblat di ini wajah tu wajhiyah bismillahi ba titik di makanan. Lah itu tolak ukurnya di situ gitu. Kalau orang muslim tidak pernah punya tolak ukur seperti itu, ya dikewenang alam-alam paran-paran gitu. Bukan alamnya Allah yang mendidik di hati kita ini. Dalam praktek sholat dan wudhu kita dikasih wacana, dikasih kejadian supaya kita mengerti dengan sendirinya bahwasanya ilmu, bahwasanya petunjuk dari Allah dilewati dengan kejadian. Makanya Al-Quran itu ada turun karena ada kejadian. Al-Quran 30 juz itu kejadian. Iya, makanya kejadian Al-Quran itu ayo kita prakteki. Nyata Al-Quran ini. Tidak usah dibahas lagi, Al-Quran itu nyata, anti di situ. Tapi kalau dijalankan dan dirasakan. Kalau cuma dibaca, ya cerita dongeng gitu. Di situ. Makanya kita seorang muslim jangan sampai keluar dari ajaran Quran. Karena yang dibawa oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran antik. Kalau saya katakan nanti, Taurat ada di Al-Quran, Zabur ada di Al-Quran, Injil ada di Al-Quran.
disempurnakan dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak menjelek-jelekan agama yang lain. Itu. Kalau seorang muslim menjelekkan agama yang lain, ya bukan Al-Quran lagi. Itu. Iya. Makanya sebelum dibaca Al-Quran itu ada tulisan. Di sampulnya itu antik juga. Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutahharun. Jaga kesucian Al-Quran. Katanya Al-Quran tidak boleh ngomongan orang. Ya jangan. Katanya Al-Quran tidak boleh menyakiti hati orang. Jangan sakiti. Loh sekarang diwoco. Tapi si ngelarani koncone, si ngelarani tanggane, si ngelarani dulure. Ya itu. Al-Quran antik kalimatnya dalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Barang nampak, barang nyata. Makanya Al-Quran itu kalau sudah ada kejadian baru turunlah ayat. Nah kita sekalian ini, ayo dengan perbuatan yang dibekali ilmu wujud nurzuhud oleh Rasulullah SAW ini, praktek di sholat, praktek di wudhu ini. Nanti di tempatnya, di bidangnya masing-masing, kita sekalian punya kejadian. Nah dengan kejadian itu kita dikasih mengerti. Gitu loh. Nah Allah lewat memberikan satu pengertian itu lewat kejadian. Gitu. Kalau pengertian gampang, wong di buku ya, no. Gitu, di kitab yo, no, gitu loh. Apalagi sekarang zaman canggih, gitu loh. Di mana? Di media elektro, di internet, gitu loh. Semuanya ada di situ. Tapi kalau kita tidak menjalankan sholat dengan wudhu, nah, kita nggak perlu dulunge dari wong Jawa itu parah nih kunang endi. Sopo sing disembah, sopo sing nyembah. Nah, lewat Muslim, lewat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sudah dijelentrehkan semua. Itu sudah ada barang rahasia bagi orang yang punya petunjuk. Tapi bagi orang yang nggak punya petunjuk, semuanya ini rahasia. Di situ, jangankan ruhnya yang tidak rahasia. Itu, jangankan ruhnya tidak rahasia. Jasadnya ini rahasia. Saya mulai dilahirkan tahun 65 sampai sekarang ini, besar, tua sampai sekarang ini, tak ngerti moro-moro gede seperti ini. Nah, ini kerahasiaannya jasadnya, apalagi rohaninya. Kalau kita tidak betul-betul menjalankan sholat dengan wudhu, nggak bisa. Nggak bisa. Wis sampai poso wis tahun. Ya, setahun poso wis, sak bulan, setahun wis. Itu sembayang tahajud, sembayang duha, kabeh dilakoni wisan, rukun Islam sing 5. Itu. Ning kula kali panjenengan. Yen orang berseno atine gak iso tumeka, gak iso membuka rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Lewat membuka rahasianya hati dalam pribadi kita sekalian ini, ya itulah menjalankan sholat, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji. Agar supaya kita sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah puncak terakhir untuk nanti kalau jasad kita ini sudah dipisah, kalau kita tidak numpak kursi 2 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mati kita nanti mati kesehatan. Itu. Iya. Sholat belum syahadat, belum sholat. Di situ. Puasa belum syahadat, belum puasa. Zakat belum syahadat, belum zakat. Haji belum syahadat, ya belum haji. Makanya kita harus belajar untuk merasakan syahadat. Nah, karena syahadat ini buat awal wal akhir. Iya, contohnya waktu kita lahir itu diadani, disangoni syahadat. Ya. Jadi itu. Terus nanti kalau sudah mau mati, ya juga diadani, disangoni syahadat lagi. Gitu. Dan apa? Kita tidak akan pernah menghadap kembali kepada alam asalnya kalau kita tidak membawa syahadat. Nah, untuk kita bersyahadat harus pakai rukun Islam. Ya. Gitu. Rukun Islam. Tidak ada rukun agama Islam, tidak ada rukun Islam. Gitu. Saya tanya kepada ustadz, para kiai-kiai mungkin ada yang rawuh sekarang ini. Gitu. Rukun agama Islam apa rukun Islam? Coba saya tanya. Gitu. Rukun Islam apa rukun agama Islam?
Rukun Islam kan ya? Iya. Makanya kalau tidak rukun tidak sah adat. Kalau tidak rukun tidak sholat. Kalau tidak rukun ya tidak puasa, tidak zakat dan tidak haji. Rukun, wajib rukun ini. Apa rukun ini? Lek di Jawa ini ya rukun, lek di Madura ini ya rukun. Ini sepele ini ya. Di situ. Wis sampe sholat to ndak rukun. Udah iso nyantol nang ndi misalnya. Rukun sih. Nah, makanya kita harus rukun dengan saudara, apalagi seakidah. Rukun dengan tetangga, rukun dengan saudara, rukun dengan masyarakat, rukun dengan agama yang lain. Itulah ini kewajibannya orang muslim. Kalau kita sudah berjalan di 5 rukun Islam ini nanti betul dirasakan oleh panjenengan sedoyo, ya tidak luput nanti wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak akan mau mati kalau tidak mati membawa agama entek wis. Di situ. Ini bukan meremehkan, enggak, biar jenengan itu berpikir gitu loh. Mulai kecil hanya sudah dididik agama. Itu dilahirkan mulai kecil di pesantren, dari SD, MTS, Sanawi. Gitu. Setelah Sanawi, Alawi. Itu. Iya, supaya kita belajar agama, peraturan. Di situ. Kalau kita belajar peraturan tapi masih belum tahu isinya Islam, itu. Ya ngerti najis jasad. Ya, najisnya jasad karena jasad ini ada hukumnya, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada halal. Itu. Kalau hati, ayo najis hati apa? Oh, no keterangan. Itu loh. Pak Ustadz, Pak Kiai yang rawuh sekarang, ada najisnya hati itu diterangkan di kitab. Itu loh. Loh, kok ada yang jawab? Silakan. Itu loh. Satu orang ini, masa siji Ustadz ini gini kita, mesti terkogi para alim, para ulama akhirnya terkogi. Itu udah ada najisnya hati, itu ada. Karena hati itu miliknya Allah. Kalau hati kita bersihkan lewat Muslim yang diwarisi ilmu wujud nur zuhud oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Muslim tenan, putih tenan. Di situ, nggak ngoper. Mau menyalahkan orang, nggak ngobrol, salah dewe si akeh. Mau rasan-rasan orang, gitu. Tong si awake dewe si duduk dirasani dewe, gitu. Iya, mau membenci orang nggak bisa, wong dirinya sendiri dibenci oleh dirinya sendiri. Iya, ini. Nah ini kalau ikut Muslim, ini Muslim ini Allah lah yang punya, Allah lah yang mendatangkan, gitu. Makanya kita Muslim nanti kembali kepada Muslim dari putih kembali kepada putih. Itu miliknya Allah Muslim ini, gitu. Iya, isinya Muslim itu miliknya Allah. Makanya Muslim itu posisinya di hati. Sedangkan hati tidak ada peraturannya, tidak ada tempatnya. Dimanapun kita berada, hati tetap ada di situ. Makanya sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qalbun mukmin baik. Baitullah, hati ini orang mukmin itu rumahnya Allah. Itu. Makanya rumahnya Allah ya jangan dikotori. Itu loh. Yang mengotori rumahnya Allah ini ya jasad ini, iblis ini. Iya, iblisnya nuntut macam-macam iblis. Iya, ya itu loh setan dibekor. Surganya dibuka, nerakanya ditutup. Itu lewis uruh nang nuri Gusti Allah. Nek uruh nang nuri Gusti Allah, siapa sih ikut setan sekemes ikut dia. Setan sing dipekot iki. Lho ngawai dhewe sing dipekot. Ayo lesane dipekot ojo ngrasani wong. Ojo ngelek-ngelekno tanggane, ojo ngelek-ngelekno dulure, kabeh umat Islam. Lah Islam kabeh umat Adam. Padha keturunan siji Adam iki. Ayo kita belajar untuk tidak saling menyalahkan. Jalan putih itu di situ. Orang Islam banyak itu sudah belajar Islam tapi nggak tahu Islam ya. Wong salat pateng sih, mitenan orang itu. Salatnya pateng itu, najise kabeh diriksa itu. Iku sedemikian nang orang. Iya, Muslim itu ngajari lemes, adem, ayem, tentrem. Cari wong Jawa gemaripat loh. Jinawi. Luwes Islam ini, gitu loh. Islam tidak ada demo-demo, tidak ada. Gitu loh. Kita dialog, gitu loh.
bermusyawarah. Iya, tidak langsung diponis itu loh. Lah ini ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh. Kalau pengertian gampang pengertian itu. Sampai wis dibukai sholat di wudu. Dek kono lho sampai ngaji kejadian wis. Ku sampai ngerti. Iya. Antik sholat di wudu ini. Kalau saya katakan antik, karena sholat di wudu itu adalah membuka rahasianya hati. Sedangkan dalam rahasianya hati ada rahasianya Allah. Gitu. Allah ada di rahasianya hati. Rahasianya hati ada di orang yang menjalankan sholat tidak pernah putus. Di orang yang menjalankan suci nggak pernah putus. Makanya sholat dengan wudu ini ya sholat. Sholat dengan wudu ini puasa. Sholat dengan wudu ini zakat. Sholat dengan wudu ini haji. Itu dalam siri hatinya mukmin ini semua. Kalau jasadnya ya lain. Yang dilihat manusia ini haji kayak romonya tahun 2008. Ya, sholat 5 waktu diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Zakat nggak keinginan wong pengen dilem. Iya, puasa diawali buka, diakhiri buka, diawali sahur. Itu jasadnya. Lan jero ning Allah dhewe sing ngerti mek menungsane dhewe. Makane diarani poso, ngepos nang poso iku ngepos nang rasa. Dikalano bahasa Rijan, rasa. Rasa. Pasang lepas rasa. Puasa pusatnya rasa. Di mana pusatnya rasa ini? Iya, ini di kolbun mukmin. Karena jasadnya menutupi kolbun mukminnya, akhirnya tidak kelihatan rumahnya sendiri dan tidak pernah kelihatan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Iya, itu. Tauhid ini mewadahi semua, yang mewadahi syariat, yang mewadahi torekot, yang mewadahi hakikat, supaya berbuah makrifat kepada Allah. Gitu loh. Tauhid itu manunggal, kau nak liane wis. Allah tuh. Iku dosa Allah, bunga Allah, turu Allah, melek Allah, laku Allah. Nang diparan selama 24 jam ini kita belajar untuk tidak lupa kepada Allah. Mosok salah. Tak takoni, mosok salah. Eling nang pangeran salah. Iku lho. Lek sapa dikir eling nang pangeran disalah engko. Hari ini iku kok belajar kok. Itu loh, kita tidak akan merubah. Allah tidak mau merubah kalau kita sekalian tidak mau merubah. Ayo belajar, masih romonya ya juga belajar. Gitu loh. Pada diuji, ujian tok ditekan kaum yang sebanyak-banyaknya ini sakidah. Lain wong jowo, lain anak bojone. Podo ae, podo tirakat mempertahankan oleh ngaji, aku diwejang salat, aku diwejang wudu oleh romo yai. Saking bersyukurnya ke romo yai, gitu. Bukan bapak ibu yang memberikan tahu musyahadah. La ilaha illallah musyahadah anna Muhammad Rasulullah itu bukan bapak dengan ibu. Bapak dengan ibu cuma membuat jasad saya. Itu lewat perkawinan, ketemunya sperma dan ovum, ketika nikah kumpul orang tua dua itu jadilah aku. Sing duduhno ilmu wujud nur suhud iki adalah guru. Gitu loh. Seandainya tidak lewat guru, saya tidak mungkin tahu. Di situ. Makanya saya pribadi ini, saya sangat taat kepada guru. Itu. Kenapa saya berbicara demikian ini? Seandainya aku tidak diamanai hibah untuk membuka hal ini, tak kate ini dulur, repot, ruwet. Di situ, anggur tidak punya tugas, meneng dewe wis sapa sing dilakoni karo mangani anak di bojo. Karena ini amanat, saya sangat taat. Malah ketika waktu hibah itu 3 kali saya tolak. Itu. Iya. Karena amanat, apapun yang terjadi, jangankan cuma dipujikan, jangankan cuma diinjek, leher saya sembelih, saya tidak pernah akan meninggalkan amanat dari Romo Yai dan Baromo Yai, terus ke atas, karena sanadnya nyambung langsung pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya dipisahkan dengan Gusti Kanjeng Nabi, gitu, belen wes, mungkin itulah akhir riwayat saya. Iya, karena ini amanah. Ndak burune sing dielek-elekno.
boleh wis gendeng payah. Di situ. Ayolah kembali kepada ajaran sholat dan wudu. Kalau kita sudah kembali ke ajaran sholat dan wudu, tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Yang disalahkan dirinya sendiri. Kalau sholat dengan wudu betul dirasakan, kita akan melaksanakan sholat wudu syariat. Kalau betul wudu dan sholat ini dirasakan, akan melaksanakan torekotnya sholat dan torekotnya wudu. Di situ. Kalau kita cuma bersyariat sholat dan bersyariat wudu, belum tentu ditorekoti. Iya, berjalan dengan sholat dan wudu, masih belum bisa merasakan sholat dan wudu. Di situ. Iya, dari atas dulu terus ke bawah, dari bawah ke atas lagi, gitu. Tidak ada orang belajar hakikat meninggalkan syariat, sudah ada di situ. Karena syariat ini hubungan hablum minan nas, barang sing dipendem syariat iki wadai, kami orang akhirat wadai iki. Gitu. Iya, torekot berjalan supaya ketemu dengan hatinya sendiri. Kalau sudah ketemu dengan hatinya sendiri, bertemulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat kok. Juga hadis kudsi. Yang coba ngerti nang pribadi nih, ngerti nang pangeran nih. Ono apa di pribadi ini? Lewis ngerti nang pribadi nih, ngerti nang pangeran nih. Lah di situ banyak barang rahasia yang perlu banyak kita belajar untuk bisa membuka kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ alam paling seneng wis iki opo iki? Kan opo-opone iki. Iya, makanya guru ngejangi ke saya. Opo iki le kan opo-opone iki. Iki barang cocok kabeh. Kaono sing abadi. Sing abadi ning atimu. Atimu iku segumpal darah wadahe. Opo isine? Rohanimu nanti yang akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, nanti selama 3 bulan ini tidak ketemu. Gitu. Kaono alat maneh desa Toria Ainul Yakin, aku yakin ini. Satoria ini satir, bukan andeng-andeng. Kalau andeng-andengnya sudah dibuka, Ainul Yakinnya ketok. Gitu. Kalau sudah Ainul Yakinnya ketok, bersih hatinya itu ketok. Baru dua hukum hakul yakin. Apa dihakin ang Gusti Allah? Karena itu kejadian. Setelah kejadian, baru kita dikasih ngerti. Makanya Al-Quran itu, kalau sudah ada kejadian, turunlah ayatnya. Iya, apa dibaca atau apa dijalankan, apa dirasakan tergantung wadahnya dulur-dulur muslim ini semua. Itu antik sholat wudu, ada lain misalnya itu. Iya, itu. Karena sholat dengan wudu ini buahnya nanti mencetak sabar. Iya, jadi orang kecil sabar, dikine titik sabar, dikine sedeng sabar, dikine akeh, ya sabar, itu. Tapi yang enggak menjalankan dan merasakan sholat dengan wudu, dijadikan menungso tidak sabar, karena kita ditutup macam-macam ini, gitu loh. Jadi tameng kita adalah punya sholat dan punya wudu untuk supaya kita ditembak itu tidak tepat itu di andeng kita, itu. Tapi kalau sholat dan wudunya sudah dilalaikan, gitu loh. Ini nggak usah dikeker, gitu loh. Ditembak cocong ini tembus, itu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Iya, itu. Di Al-Quran sudah gamblang masalah sholat. Itu. Gamblang sekali. Wudhu juga demikian, gamblang. Iya, ayo. Golek ono wudhu roh itu sing di. Wudhu ijazat. Nawaitul wudhu ali rafa'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Lah iku jasate sing dihukumi. Ono najise mawallado mawfafa mutawassito ainiya hukmiyah. Iku ono halal, ono haram, ono makruh, ono mubah. Iku jasate iku lihat ini. Nah, itu loh. Jadi nanti kesempatan nanti di bulan puasa secara syariat kita laksanakan, kesempatan untuk kita belajar ngambirat nafsu. Iku tidak dipangani, tidak diombeni luwe iki, itu ngamuk tok. Lek dilapari tidak diombeni ngamuk tok, iku duduk poso, ngale mangan, tidak iso mangan siang, mangan bengi. Iya. Karena puasa ini dibagi jadi 3 bagian. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang fasil khawas, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang fasil khawas. Tergantung pada kita sekalian. Kita ini berada di mana?
Tergantung nilai hatinya jenengan. Saya tidak akan ngetok kamu ini puasa syariat, kamu ini puasa torekon, kamu ini puasa hakikat. Tidak. Tergantung wadai panjenengan. Karena yang kita ikuti muslim ini ada ukuran awam, ada ukuran khawas, ada ukuran khawasil khawas. Di mana ini wadahnya? Tergantung wadai muslimnya derek-derek panjenengan sedoyo. Di situ. Wadai di awam, ya tidak masalah. Dilapari, sabar. Dilapari, nerimo. Dilapari, itu. Ibani jerone dodol, leono tonggone tak mangan. Itu nanti tergerak wadai sampeyan iki wisan. Iya, biar setannya dipekot, nerakanya ditutup, surganya dibuka. Tapi lek sampeyan luwe ngamuk-ngamuk, iku dudu setane dipekot, setane dilepas. Nerakane dibuka, surgane ditutup. Gitu loh. Jadi biar tahu puasa kita ini bagaimana, puasa kita ini mau kemana, nanti puasa ini sampainya di mana, itu. Makanya saya tidak bisa menerangkan detail, kalau mungkin nanti bisa berhadapan langsung dengan saya. Gitu. Di situ. Semua ini jangan dirubah-rubah karena di ayat sudah ada. Pengertiannya kita sekalian nanti yang ngocei. Di situ. Mau saiki poso, ndak mangan, ndak ngombe, ngamuk-ngamuk. Itu duduk poso ibu. Ndak mangan siang, boleh mangan bengi. Itu makanya kudu ilmu, biar tahu puasanya orang awam, biasanya tahu puasanya orang khawas, juga biasa tahu puasanya orang khawasil khawas. Sholat juga demikian, ada sholatnya orang awam, ada sholatnya itu loh, khawas, ada sholatnya khawasil khawas. Jangan punya perasaan ini duduk kelasmu, gak ono kelas-kelasan. Di Al-Quran gak didhawuhi ngono, itu cuma ijma qiyas ulama fikih. Di Al-Quran diterangno inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing duwe kemuliaan besok di hadapane Gusti Allah, wong sing tawakale dukur. Iku masih anake maling, lek tawakale dukur, yo iku sing kradu nang pangeran. Apa maneh anake kiai tawakal nang Gusti Allah, yo iku kradu nang pangeran. Ndak pilih-pilih wisan. Sapa sing tawakal nang Gusti Allah iku dukur. Lah iku sing duwe porsi apik nek ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Gak pilih-pilih keturunan ini. Di situ. Iya, lek kesinge iki apa ya? Profesi. Kelambi ku jeneng profesi. Itu untuk keracunan Gusti Allah iku ayat ini inna akramakum indallahi atqakum. Sing keracunan Gusti Allah iku sing tawakal itu. Iya masih wis alim, pinter wisan, hafal Quran, tapi durung tawakal nang Gusti Allah. Kok bisa saya ngomong demikian? Lho wong sing ngerasan-ngrasani wong, ngelek-ngelekno wong. Iso. Lek wis hafal Quran ndak ngelekno wong wis Allah tok wis. Saya ya kembali kepada ayat tadi, ghairi wa syarri minal. Wah, bagus teko pangeran, elek teko pangeran. Makane aku ojo ngelekno wong, sing iso ngelekno wong ku pangeran Gusti Allah. Manusia ndak punya hak. Bagus no wong. Ya, iki sik gendingan nek bagus sik gede ndase. Itu. Sak temene hak pangeran pisan. Di situ. Untuk ukuran pribadi masing-masing saudara semua ini yang sudah ngaji ini, bener lek jarene Allah, atine ketok. Nek jero nek ati kok ono rahasiane pangeran. Lek atine sik durung ketok teng, lah iku sing salah munggu Gusti. Ya Allah. Itu wong syariat tok sing salah iki. Masih sampean belajar hakikat iki lek atine sik peteng, berarti sik ono iri, berarti sik ono dengki, berarti sik ono takabur sombong, berarti sik ono medhit. Apa ndak gelem tutuk-tutuk? Yaitu krono penyakit sik masuk dalam lubang 9 ini untuk bisa menguasai segumpal darah ini. Akhirnya cuma ngerti qalbun mukmin baitullah, ning perbuatannya durung menclok nang qalbun mukmin baitullah. Iya, saya enggak lho, Pak nang ayat keburon maktan indallah antakulu malah tafalu. Iso ngomong enggak iso? Praktekno itu lho, iku lho sing dibenci nang Gusti Allah. Iku. Nanti wong sing awam sing dibenci Gusti Allah iki, wong sing khawatir nanti yang dibenci Allah. Iso ngomong nang pengertian iku, tapi dhek durung ngelakoni. Jadi gak ono maneh ayo salat wis koceki. Itu lho.
Romo ini kok bolak-balik ngomong sholat, ngomong wudu. Itu tergantung wadahnya sampean, guys. Apa dionjeki syariat nawaitul wudu ali rafa'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Wis suci iya, suci dasate. Lewat ini turun. Iku sholat ya gitu. Usolli fardul duhri arba'a rakaataini. Imaman makmuman lillahi ta'ala. Oh jasate sing ngomong ngono. Ro ngadep ndak nang pangeran. Ya tergantung wadahnya. Kula kalepan. Nah, tidak ada yang salah. Tidak ada yang benar. Salah itu Allah yang menyalahkan, benar Allah yang membenarkan. Tapi untuk ukuran pribadi di hati masing-masing, lek ketok iku bener, lek gak ketok iku yo ndak bener. Apa tidak iso ketok, yo krono penyakit iku mau. Ayo, selama 3 bulan ini nanti tidak akan bertemu, ya, untuk bekal ini. Tiap pertemuan, tiap kumpul, romonya selalu ngomong, ayolah sholat di wudu. Serta segala ilmu dari awal dan akhir, nanti semuanya ada di sholat dan wudu. Di situ. Kalau orang belum ngaji, kok sholat di wudu, tak lenjo, tak sholat dia. Menurut nak injek gitu, ngaji boleh gitu. Masih ke kiai ya. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Kalau sudah lewat sholat dan wudu, meniru Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka nanti hijabnya nanti akan dibuka. Kalau sudah dibuka, lah disitulah kesenangan abadi. Iya, jadi kalau sudah sekarang tahu, besok tahu. Kalau sekarang tidak tahu, besok pun ya juga tidak tahu. Nek karo ngaji pengertian tete ngene-ngene gak dadak niku paling gak ditenang. Nah, kalau kita sudah memantapkan sholat dengan wudu, tidak kira akan membawa wacana tidak bagus di masyarakat, di keluarga, tidak ada. Sebabnya sholat dengan wudu itu turunnya ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lah itu buahnya sholat dengan wudu. Di situ. Jadi buahnya sholat dengan wudu itu turunlah ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu loh. Pertama Gusti Kanjeng Nabi. Nah, itu loh. Diwasiati ke sahabat, dihibai ke sahabat dihibai para alim ulama termasuk mursyid ini semua. Di situ juga melaksanakan sholat dengan wudu. Karena di situ bukan di Muhammadin fi Rasulillah. Sopo fi Rasulillah iki? Yo kabeh menungso iki utamai umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu loh. Ayo sholat dengan wudu, makanya aku sholat dengan wudu di bolak-balik. Tidak ada lain sudah untuk menghadap kepada Allah itu kalau kita tidak membawa sholat dan tidak membawa wudu. Iya, kalau sudah sholat dengan wudunya sudah lupa. Akhirnya nyalahkan kancane, nyalahkan tanggane, nyalahkan dulure. Pokoknya serba disalahkan nanti karena tidak sholat, karena tidak wudu. Orang sholat itu tidak pernah akan menyalahkan orang. Itu loh. Iya, maksimal membenarkan orang biar hatinya senang. Gitu. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ya, cukup sabar. Sholat itu mendidik kita sabar. Iya. Itu. Kalau sudah sabar nanti punya gelar. Ulo kali panjenengan, lewat sabar, innallaha ma'as-shabirin. Sopo sing sabar kekasih Gusti Allah. Gak pilih-pilih keturunan wis iki. Iku mek gawe kultus-kultus individu iku lho, kayak kerajaan Islam supaya dhewe keramat akeh duwite ngono. Boleh dicruk sembarang-sembarang misalnya ya. Di situ untuk Allah sendiri tidak ada porsinya. Porsinya Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat sapa sing ndak percaya nang ayat iku. Durung Islam meran. Itu Islam itu luwes mau bergaul dengan siapapun saja dan pernah akan menyakiti. Lah ini muslim. Corona ini bukti. Iya, kebutuhan tidak pernah. Ibadah pingin dilumung ya enggak. Riak ya enggak. Medit ya enggak. Itu takabur wis sombong. Enggak, wis salat tenan, Islam tenan. Wis takabur wis sombong itu ya duduk Islam. Islam putih. Gitu. Iya, lek durung putih yo mbo wis rekenen dhewe. Di situ. Tidak ada namanya Islam itu sepenggal-penggal, tidak ada. Di situ makanya di Al-Quran udhulu di sini apa ini harus belajar. Ya ada syariatnya, ada torekotnya, ada hakikatnya.
biar berbuah makrifatullah. Kalau udah makrifat kepada Allah, hangus KPI. Iya, di hukum syariat sudah dikatakan makrifat kepada Allah itu. Contohnya di sembahyang ini wajah tu wajah ya. Ibnu hatimu nang dakku. Ayo sama nanti kadang nang diwis. Iku mustaqo bilal kiblati. Dedi kiblati sampean. Ayo, lah ini sudah contoh nama makrifat kepada Allah. Iya, sebelum sholat sudah niat. Nah, niat itu jangan mengucapkan Bismillahi dengan menyebut namanya Allah. Bak titik di makana itulah, itu tolak ukurnya makrifatullah. Itu sing aneh-aneh itu lho, atine mandeng nang Gusti Allah itu makrifat kepada Allah. Itu di situ jangan diprediksikan macam-macam itu loh. Kalau rahmat-rahmatnya Allah, ya tergantung dari perilakunya masing-masing. Karena rahmat dari Allah itu tidak ler-keleran, tidak rebarengan. Tinggal lagu, sholat wudu 100%, baru ditudui rahmat-rahmatnya Allah yang tidak mampu akal ini akan menerimanya. Itu, ayolah, sholat dan wudunya ya. Selama tidak bertemu selama 3 bulan ini di kota dan daerah masing-masing, ayo sholat dengan wudhunya dioncei lagi. Makanya sering kumpul di daerahnya masing-masing, sing dioncei sholat dengan wudhu. Itu pengertian sing bingung no wong. Itu loh, pengertian bingungnya kancane, wis torkom tok colon. Di situ. Oh, mau pengertiannya kadang-kadang sih turun duduk nang tingkah laku nih kan tak kelempak depak. Cerobu gelu. Iku, ayo supaya opo iman Islam ini kita mantep lewat Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya Rasulullah, itu loh. Komandannya sendiri tidak pernah akan membingungkan orang dari segala agama, dari segala ras, dari segala suku. Nah, yang ditiru beliaunya, karena kita sekalian mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad utusannya Allah. Kalau sudah bersaksi, ayo perilaku kita niru perilaku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biar nanti sampean terlihat Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopo iku? Nah, enak ngaji ya iso. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Kadang-kadang dulur-dulur kumpul-kumpul pengertian-pengertian dhek sik durung nglakoni iku. Iku wis diomongno. Wong sampean karo dipitena titik ae mangkel. Wis ndak usah sing aneh-aneh, ndak usah ditok-tokno wis tu awake dhewe. Di situ biar tak jadi wacana ya enggak. Sing ndak agar nanti imannya dulur-dulure sampai yakinnya tidak akan kuat karena gesekan-gesekan yang tidak pernah tanggung. Ayo sholat dengan wudhunya di bulan baleni wisan. Iya, pompong durung keyakinan dulu lagi. Tidak yakin, akhirnya hilang sholat dengan wudhunya. Torkopan begitu. Lihat nanti. Iya, cuma tunggu jam, tunggu hari, tunggu bulan. Tidak sampai bulan kok. Jelasnya torkop begitu. Kalau sudah mengingkari, membuka wadi rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipesan oleh Rasulullah la yujazu idlakaha ora kena den wertakake tumrap wong kang durung tuh. Ayo yang masih belum belajar yuk belajar. Yang sudah ngerti ayo dionceki maneh supaya tutup nang sahadat loro iku dadi wong adem ayem di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunya enak, ning akhirat enak. Jan ini sopo? Ngomong akhirat enak, wong di dunia sing durung enak. Apa ndak ngomongnya dulu enak dunyane iki. Oleh mobil api, omahe api enak. Durung iku barang cocok iku. Iku sing diarani enak iku atine selalu mandeng nang Gusti Allah, dikei weruh rahasia-rahasia karena di situ rahmat besar. Karena di dunia ini tidak ada tandingannya. Itu kalau sih barang ketok itu barang anyar, barang rusak. Makanya katanya Al-Quran, kullu syai'in halikun ila wajh. Sakabeh ciptaan ini barang rusak. Gitu loh. Rusak kabeh iki gak ono gitu loh. Ila wajh, kecuali iku sing gak rusak. Makanya di atine diisi sing gak rusak. Lek atine diisi iri, atine diisi dengki, atine diisi udon, atine diisi sombong, takabur, riya,
dan lain sebagainya. Lo itu sing rusak kehidupannya kula kali panjenengan. Itu loh, itu yang rusak kehidupan kula kali panjenengan. Karena hati itu diisi penyakit terus. Makanya hati kula kali panjenengan, ayo diisi kullu syai'in halikun illa wajh. Iku sakabe gak ono wis, sing ono kuwi Allah. Iya, ya. Makanya kehidupannya tidak akan rusak, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat ini semuanya Allah, yang mengambil Allah, yang menyalibkan Allah, yang mewariskan Allah, yang juga mematikan terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita tidak bertemu, maka besok tidak akan bertemu. Gitu loh. Iya, le sekarang sampai ndak runang umai, besok le balik nang ngarsane Allah, bingung sama umai. Akhirnya tol nyantol di sana. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ayolah 3 bulan ini nanti tidak akan bertemu. Ayo sholat diwudui konjei mana? Iya. Kalau sholat dengan wudhunya dikonjei, otomatis masih mandinya sergap. Iya. Loh, saya dulu diomongi oleh Mbak Yai, juga oleh Romo Yai. Gitu. Lek Romo Yai ngomong, mandina bondi, adusora di, kali Romo Yai. Itu, lek Romo Yai bahasanya halus, bosok kali itu, siramu aja. Lek Mbak Yai saya enggak, mandi loh. Kalimatnya cuma mandi loh. Lah, kalau saya tidak teliti, ya tidak akan bisa merasakan mandi. Iya, saya pun juga demikian ngomong ke dulur-dulur, mandilah di situ. Makanya kalau sholat dengan wudhunya sergap, mandinya pun juga sergap. Karena kalau lupa sholat dengan wudhunya, mandinya pun juga akan lupa. Dalam mandi itu ada uning-uning, ora ono rasa loro, ora ono urip loro. Ya, angin Allah sejati ini diilingi ning adus itu. Kalau sampai tidak tahu atus, yo nggak iso ngerasaan orang rasa luru, orang urip luru angin Allah sejati tunggal. Kau no, kalau sana dulu. Itu loh. Jadi dulur-dulur ini diilingi deh adus itu, makanya adus itu dasar. Itu segala macam penyakit bisa disembuhkan dengan air. Makanya manusia ini secara kesehatan 80% air. Iya, tubuh manusia jasadnya ini 80% air. Maksimal 80%, minimal 75%. Siapa takut nanti dengan dokter-dokter? Apa di Al-Quran ini tidak ada? Ada. Wa ja'alna minal ma'i kullu syai'in hayyun. Sak kabeh urip asaling saka banyu. Urip. Lho, apa sampean kok wedi nang banyu? Iya, orang sakit tidak bisa dimakan, diimpus angin, diimpus geni, diimpus lemah, enggak apa? Air. Di situ, saking zaman masih belum berpikir. Lah Romo Yai ngomong, aduh sholat sing padang. Iku masih nutuk yang ngono, gitu. Gaya apa? Yo gaya banyu. Aku bisa sampai ini kita ini ya teko banyu. Iku makanya ojo ado banyu. Nanti ilingi ning akidah. Itu tidak ada rasa dua, tidak ada hidup dua. Itu. Hidup cuma satu manunggal kaula lan Gusti. Ilingi itu lho. Lek sampean salat be wuduhe rusak. Apa meneh musim demadem iki ya. Iku. Tapi lek sampean ngurcek katel tel cakang mandi. Lebih cakang ngurcek mulai toto ta. Itu loh. Ayo saling iling-iling, saya cuma mengingati. Eman mau ketemu dengan sholat wudhu ini. Kalau para mursyid, waduh, berpuluhan tahun itu. Iya, mereteli sholat dengan wudhu itu puluhan tahun. Itu loh. Kan untungnya kalau kalian panjenengan dapatin instan. Di situ, untung gede. Kalau mursyid itu mencari sholat dengan wudhu ini prosesnya berpuluhan tahun. Apalagi musyahadah. Tidak segampang itu. Iya, itu loh. Nah, karena perkembangan zaman Islam ini semakin, gitu loh. Tidak temu karuane, mudunlah ajaran suci.
Sedangkan ajaran suci ini sesuai dengan wadah, sesuai dengan zamannya untuk bisa diceritakan oleh yang berhak menerima hibah warisan tokoh atas. Betul-betul SK dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, sholat wudu ya. Iya, itu loh. Ojo kowe minum sholat wudu, itu loh sholat wudu hilang masih pengertiannya kabeh sama hilang. Niku. Lewat sholat wudu rusak, masih adusin dan matus. Iya, gitu loh. Ini secara jasmani, ilmu kedokteran, ini butuh air. Apalagi sudah ngerti ini itu loh. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Karena ini jadwal akhir ya. Jadwalnya yang terakhir. Namun untuk berjalan ini awal sekarang ini. Untuk kita membuka resik hati, kotore hati ini supaya kita bisa musahadah lagi. Gitu. Tidak usah susu wesan ya. Disitulah. Ayo saling gesek ikuti berang ikuti dewe ya. Kalau ditumbuk sekali hancur, tumbuk dewean hancur itu. Makanya digesek. Ya, digeseknya sholat dengan wudu. Gak usah pengertian yang aneh. Sampai karo ngerti pengertiannya untuk tingkah aku. Yuk ada tutup. Ayo sholat di wudu di rekso. Sebelum saya tutup, ya sebelum mengholi para leluhur, termasuk para mursyid, saya persilakan kalau mungkin ada dulur-dulur yang mau memberikan wawasan atau juga mungkin mau bertanya, silakan.